menjelaskan tentang laporan saya, yaitu tentang vertebrae, plexus brachialis dan juga regiofemoralis. Jadi untuk yang pertama yaitu vertebrae. Vertebrae itu terdiri dari 3, os, articulatio dan juga ligamentum. Nah, untuk yang pertama, untuk osnya itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama vertebrae cervicalis, lalu yang kedua vertebrae thoracicae, lalu yang ketiga vertebrae lumbales, lalu yang keempat ada sacrum, dan yang kelima ada coccyx. Nah, untuk yang cervicalis ini ada 2 teman-teman. Osnya ada 2, yaitu aksis dan juga ada atlas. Jadi pada aksis di sini yang tampak superior terlihat ada processus articularis superior dan juga ada apex dentis, lalu juga ada processus spinosus. Nah, proses apex dentis dan juga processus articularis superior nanti akan bertemu dengan atlas. Lalu juga di sini yang tampak dari sisi inferior yang membedakan ada foramen transversarium. Nah, foramen transversarium itu yang bolong ini. Nah, lalu yang ada lagi foramen vertebrale yang lubangnya lebih besar. Jadi foramen transversarium itu yang lubangnya lebih kecil, lalu yang foramen vertebrale itu lubangnya lebih besar. Lalu ada juga di sini tampak processus spinosus, yaitu dari tampak superior dan juga inferior masih sama-sama terlihat. Lalu ada di sini juga os atlas. Nah, os atlas ini bagian yang pentingnya ada fovea dentis dan juga ada fascies articularis inferior, yaitu yang tampak dari bagian atas superior. Nah, lalu ada di sini bagian yang penting dari os atlas tampak dari inferior, yaitu ada processus spinosus. Ya, ini. Lalu masuki yang bagian yang kedua, yaitu thoracicae. Nah, di sini tampak ada bagian-bagian yang penting. Jadi di sini ada dari berbagai sudut pandang melihat bagian os thoracicae ini. Yaitu yang pertama dari bagian superior. Di bagian superior terlihat ada fovea costalis superior, lalu ada bagian-bagian pentingnya ini ya, articulatio capitis costae, lalu ada fovea costalis, processus transversi, lalu juga ada bagian articulatio costotransversaria. Lalu dari tampak lateral ada yang namanya ini tadi fovea costalis superior, lalu ada fovea costalis processus transversi. Lalu juga tampak ada processus mamillaris dan juga processus accessorius. Lalu masuki bagian yang ketiga, ini ada lumbales. Yang bagian lumbales di sini ada bagian tampak dari superior. Bagian-bagian pentingnya ada corpus vertebrae, fascies intervertebra et superior. Lalu ada pedibulus arcus vertebrae, lalu ada foramen vertebrale yang tadi dari atas ada di os aksis. Ya, yang ada di os aksis ini tadi. Lalu bagian penting selanjutnya ada lamina arcus vertebrae. Ya, lalu masuki bagian yang selanjutnya yaitu bagian sacrum. Nah, sacrum ini ada yang tampak dari depan dan juga ada yang tampak dari belakang. Yang depan dan ini ada dari bagian pentingnya ada promontorium, lalu ada lineae transversae, lalu juga ada foramina sacralia anteriora. Nah, jadi bisa diingat foramina itu yang lubangnya lebih banyak. Foramina itu lubangnya banyak, kalau foramen itu lubangnya hanya 1. Gitu. Nah, di sini juga terlihat yang dari bagian posterior ada fascies auricularis, lalu ada crista sacralis mediana itu berarti tengah, lalu ada crista sacralis medialis,
Lalu ada foramina sacralia posteriora. Nah, untuk yang ini tadi di bagian depan dinamakan anteriora, foramina sacralia anteriora. Kalau dilihat dari belakang namanya foramina sacralia posteriora. Lalu bagian ini selanjutnya ada crista sacralis lateralis intermedia. Nah, lalu selanjutnya ada coccyae dari tampak depan dan juga tampak belakang. Jadi coccyae ini dibagi menjadi 5 bagian. Lalu ada vertebrae coccygeae 1, vertebrae coccygeae 2, vertebrae 3 hingga 5 itu menjadi satu bagian. Lalu selanjutnya ada yang tampak dari dorsal. Yang terlihat dari bagian dorsal hanya ada 2 vertebrae coccygeae 2 hingga coccygeae 4. Yang satu di bagian atas. Lalu yang selanjutnya ada articulatio. Articulasionya yang pertama ada articulatio ancovertebralis, yaitu pertemuan antara processus uncinati. Lalu yang kedua ada articulatio zygapophysialis, yaitu pertemuan antara processus articularis superior dan juga processus articularis inferior. Nah, yang ketiga ada articulatio atlanto-occipitalis, yaitu pertemuan antara os atlas dan juga os occipital dari cranium. Lalu yang keempat ada articulatio atlanto-axiale, itu pertemuan antara os atlas dan juga os axis. Lanjut yang selanjutnya ada ligamenta. Jadi ligamentum di sini yang perlu diingat ada beberapa, yaitu ligamentum nuchae yang ada di belakang cranium, bawahnya cranium hingga menjalar sampai bawah leher. Lalu juga ada supraspinosus ligamen. Supraspinosus ligamen itu bagian vertebra. Kalau yang ligamentum nuchae tadi masih bagian atas vertebra. Kalau yang supraspinosus ligamen sudah agak ke bawah. Lalu ada posterior longitudinal ligamen. Lalu juga ada anterior longitudinal ligamen. Lalu ada interspinosus ligamen, ligamentum flavum, supraspinosus ligamen, dan juga ligamenta flava. Lalu memasuki yang pertanyaan kedua, mohon maaf ini harusnya 02, plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini, nah jadi lanjut ke yang selanjutnya yaitu tentang plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini dibagi menjadi ke 5 bagian. Jadi yang pertama ada roots, lalu ada trunks, lalu ada divisinya, lalu ada cordsnya, lalu ada terminal branchnya. Nah, yang pertama itu ada ke rootsnya dulu. Rootsnya ini ada 5. Yang pertama dimulai dari C5 lalu berakhir dengan T1 bawah. Jadi ada C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Nah, itu C5 dan C6 akan digabung menjadi satu di trunks yang pertama, yaitu trunks superior, yang trunks yang bagian atas. Nah, lalu C7 sendiri menjadi trunks middle. Nah, lalu yang C8 dan juga T1 menjadi trunks inferior. Nah, lalu setelah menjadi trunks akan bercabang lagi menjadi 6 bagian, 3 anterior dan juga 3 posterior. Nah, setelah menjadi 6 tadi lalu dibagi menjadi 3 cords. Nah, yang pertama ada lateral, lalu ada posterior, lalu ada medial, dan yaitu 3 lateral, posterior dan juga medial. Nah, lalu setelah menjadi 3 cords tadi terbagi lagi menjadi terminal branch yang ada banyak, yaitu contohnya ada musculocutaneous, lalu ada axillary, lalu ada radial, lalu ada median dan juga ada yang ulnar. Lalu lanjut materi yang selanjutnya yaitu regiofemoralis. Lalu di sini diminta untuk menjelaskan osnya apa saja, lalu muskulnya apa saja, dan juga inervasinya. Nah, untuk yang pertama yang kita membahas os yang terlebih dahulu, bisa dipahami terlebih dahulu di sini
Yang warna biru itu merupakan epiphysis proximalis, yaitu tulangnya yang bagian atas. Lalu yang merah itu disebut diaphysis, yang garis merah ini disebut diaphysis. Diaphysis itu yang bagian tengahnya tulang. Lalu yang hijau ini merupakan epiphysis distalis, yaitu yang bagian tulang bagian bawah atau inferior. Nah, kita lihat dari bagian depannya dulu, tampak anterior terlebih dahulu. Jadi di sini ada caput femoris. Caput femoris itu merupakan bagian kepala femurnya, kepala tulangnya. Lalu ada fovea capitis femoris. Lalu ada column femoris. Column itu merupakan lehernya, leher dari tulang femur ini. Lalu ada fossa trochanterica. Lalu ada trochanter mayor. Lalu juga ada trochanter minor. Lalu ada linea intertrochanterica. Nah, itu tadi yang merupakan masuk bagian epiphysis proximalis. Lalu masuk yang bagian diaphisisnya hanya satu, yaitu corpus femoris. Corpus ini dimaksud dengan badannya tulang femur. Corpus femoris berarti badan tulang femur, seperti itu. Lalu yang bagian epiphysis distalisnya ada epicondylus lateralis, lalu ada fascias patellaris, lalu ada epicondylus medialis. Lalu kita lihat yang dari bagian anteriornya. Di sini ada trochanter mayor, lalu ada terlihat juga tuberculum quadratum, lalu ada fossa trochanterica, lalu ada trochanter minor, lalu ada linea pectinea, lalu ada tuberositas glutea, ada tadi mohon maaf sebenarnya trochanter minor tadi masuknya ke bagian yang diaphysis. Nah, kita bahas yang epiphysis proximalis terlebih dahulu, yaitu tadi ada trochanter mayor, lalu ada tuberculum quadratum, fossa trochanterica, dan juga linea pectinea. Nah, itu tadi yang masuk ke dalam bagian epiphysis proximalis. Lalu yang diaphysis ada trochanter minor, lalu ada tuberositas glutea, lalu ada linea aspera, lalu ada linea supracondylatis lateralis. Lalu yang terakhir ada fascias popltea. Nah, itu tadi yang masuk ke bagian diaphysis. Lalu masuk ke yang bagian epiphysis distalis, yaitu ada condylus medialis, lalu ada fossa intercondylaris yang bagian tengah, lalu ada condylus lateralis. Itu condylus lateralis bagian yang lebih luarnya. Itu. Lalu di sini kita membahas tentang muskulnya terlebih dahulu, dari yang ini terlebih dahulu. Jadi di situ ada musculus iliacus. Jadi origonya dari fossa iliaca dan insersionya dari trochanter minor femoris. Nah, lalu ada yang selanjutnya musculus psoas major et minor. Origonya processus transversus. Itu. Lalu yang bagian selanjutnya yang masuk sudah bagian femurnya. Nah, di sini ada yang pertama ada musculus rectus femoris. Origonya ada di caput lurus, arusias, dan juga caput refleksi. Insersinya di patella. Lalu ada musculus vastus medialis. Origonya ujung atas dan batang femur, dan juga septum fascia lateral bagian dalam. Nah, untuk insersionya ada di tuberculum tibiae. Lalu yang selanjutnya ada musculus vastus lateralis. Ini tadi sama origo dan juga insersionya. Lalu ada musculus vastus intermedius. Nah, ini berorigo dari fascias anterior dan lateral batang femur. Lalu insersionya ada di patella. Seperti itu. Nah, lanjut yang gambar selanjutnya, ini ada musculus sartorius. Ini yang cukup dikenal, tidak terlalu asing. Jadi origonya musculus sartorius ini dari ischias, lalu insersionya condylus medialis os tibiae. Lalu ada musculus tensor
fasciae lateralis, origonya dari sias, lalu insersionya dari condylus lateralis os tibia melalui tractus iliotibialis. Lalu ke gambar yang selanjutnya, ini ada musculus pectineus, ada musculus adductor brevis, ada gracilis, ada musculus adductor longus, ada musculus adductor magnus, lalu juga ada obturator externus. Lalu di sini juga tampak ada bagian bicep femoris, lalu ada semitendinosus, musculus semitendinosus, lalu ada musculus bicep femoris. Nah, yang atas ini, ini bagian atasnya, bagian long headnya. Nah, yang bawah ini bagian short headnya, bagian bawahnya. Nah, yang di sini ini ada musculus semimembranous. Nah, jadi di sini lalu masuk ke bagian inervasinya. Bagian inervasinya dimulai dari yang pertama iliaca externa, lalu lanjut ke bagian arteri femoralis, lalu ke hiatus adductorius, lalu ke arteri poplitea. Nah, di arteri poplitea ini inervasinya bercabang menjadi dua, ke tibialis anterior dan juga arteri tibialis posterior. Nah, arteri tibialis anterior tadi berlanjut ke arteri dorsalis pedis, lalu yang arteri tibialis posterior berlanjut ke arteri fibularis.